A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada. Kita akan kembali untuk melihat sebuah tayangan dari video Pak Saifuddin Ibrahim, pemirsa, yang dalam video ini kita tahu bagaimana alasan dari Pak Saifuddin ini murtad keluar dari agama fitrah. Ya, jadi berhati-hati pemirsa ketika kita memilih suatu agama, suatu keyakinan, karena kita harus pahami bahwa terkadang kita meyakini sesuatu tetapi itu belum tentu benar. Ada kalanya kita beriman pada sesuatu, kita percaya kepada sesuatu tanpa memeriksa hal itu dulu. Maka inilah yang menyebabkan seseorang itu mendapat kebinasaan yang kekal kelak di akhirat. Tentu saja dalam hal ini ketika kita melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim, kita bisa memahami ya bahwa apa yang beliau sudah yakini dengan keimanannya yang baru itu adalah karena beliau itu berangkat dari kebodohan beliau, kesalahan beliau dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Silakan pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu, mari kita saksikan pada tayangan berikut ini. Lalu akan kita lihat pada poin-poin mana saja beliau ini gagal dalam memahami Islam, pemirsa. Oke, sebentar kita lihat di sini ya, pemirsa. Oke. Bima anzalallah center yang kemarin memakai yang memotong-motong video-video gitu dan adu domba yang dilakukan oleh HMC. Dengar baik-baik para mualaf, siapapun mualaf yang masuk Islam pasti terkutuk. Nah, dia mengatakan bahwa yang masuk Islam itu pasti terkutuk, ya. Jadi Bapak Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya dia tidak memahami bahwa Yesus juga adalah Islam. Jika kita bertanya kepada Yesus, "Oh Yesus, apa agamamu?" Maka Yesus tidak akan mengatakan bahwa agamanya adalah Kristen, tidak. Tetapi kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-11 ayat ke-26 bahwa kata Kristen pertama kali muncul di dalam Alkitab itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tetapi jika kita bertanya kepada Yesus, maka Yesus sama sekali tidak kenal apa itu Kristen sebenarnya. Tetapi jika kita bertanya kepada Yesus, "Oh Yesus, apa agamamu?" Maka Yesus akan menjawab bahwa agama saya adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Dan satu kata untuk itu dalam bahasa Arab adalah Islam. Islam adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim ini ya ketika mengatakan bahwa para mu'alaf itu terkutuk, ya orang yang masuk Islam itu adalah terkutuk, itu karena Bapak Saifuddin Ibrahim ini menunjukkan kebodohannya, tidak memahami apa itu Islam sebenarnya. Ya, apa itu Islam sesungguhnya. Mari kita lihat lagi pemirsa dari kesalahan yang teramat sangat fatal dari apa yang sudah menyebabkan Bapak Saifuddin ini murtad, pemirsa. Kutuk oleh Allah di dalam Al-Quran surat kelima ayat 47. وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Jadi orang Kristen harus tetap Injil. Nah, ini pemirsa. Ini salah satu lagi kebodohan Bapak Saifuddin Ibrahim ini, dia mengatakan bahwa ini adalah Taurat dan Injil. Perlu kita pahami pemirsa, bahwa di dalam ini, zaman saya ini adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Ya, ini bukanlah Taurat dan Injil, pemirsa. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini bukanlah Taurat dan Injil. Kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal ke 9 ayat 35 di sana dikatakan bahwa Yesus itu mengajarkan Injil. Juga di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 35. Di situ kita bisa baca bahwa Yesus itu mengajarkan Injil. Dan di dalam referensi-referensi Alkitab Perjanjian Baru kita bisa lihat bahwa Yesus mengajarkan Injil. Tetapi Injil apa yang diajarkan oleh Yesus? Apakah Yesus membawa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Tentu saja tidak. Jadi ini salah satu kesalahan dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini, sehingga Bapak Saifuddin ini murtad dan meninggalkan Islam ini karena Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak mau belajar, ya. Dia gagal memahami, ya. Dia mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil seperti apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ini adalah kesalahan fatal dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini, sehingga dia ini murtad, ya. Jadi tidak mungkin saat Yesus itu mengajarkan Injil, tidak mungkin Yesus membawa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lalu berkeliling dari tanah Galilea membawa ini. Tidak, jadi ini bukanlah Taurat dan Injil. Di dalam sini ada 4 kandungan. Perkataan Tuhan ada, perkataan para nabi ada, perkataan para sejarawan yang tidak jelas sumber-sumbernya juga ada di sini. Siapa penulisnya tidak jelas juga ada di sini. Dan juga kandungan lain yang tentang kecacatan, ya, kecacatan penulisan, ya, kesalahan-kesalahan ilmiah, dan juga pornografi ada di dalam Alkitab ini. Jadi Alkitab ini sudah bercampur, bukan murni firman Tuhan. Ya, terlebih lagi Bapak Saifuddin Ibrahim ini sudah gagal dalam memahami apa itu Taurat dan Injil. Ya, sekali lagi karena Bapak Saifuddin Ibrahim ini sudah salah dalam memaknai apa itu Injil, dia memahami bahwa Taurat dan Injil itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah kebodohan Bapak Saifuddin Ibrahim ini. Berangkat dari kebodohan lah, makanya dia ini murtad, pemirsa. Ya, jadi sekali lagi hati-hati dalam memilih suatu keyakinan, karena itu akan menentukan ya kemana kita akan pergi kelak setelah melalui alam kehidupan yang fana di dunia ini. Ya, mari kita lihat lagi pemirsa ocehan dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini. Boleh. Hei mualaf, kamu akan tetap kena malapetaka karena ayat ini mengutuk kalian. Sudah jelas ya pemirsa, ini adalah karena kebodohan Bapak Saifuddin Ibrahim. Sekali lagi, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bukanlah Taurat dan Injil. Ya pemirsa, ya, jika ini adalah Taurat dan Injil seperti apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam surat ketiga ayat ketiga, bahwa umat Islam lebih dekat daripada umat Kristen dalam beriman kepada kitab ini, ya, lebih dekat umat Islam. Tetapi ini bukanlah Taurat dan Injil. Di sini juga ada kata-kata Paulus, di mana kontribusi yang besar dalam menyebarkan ajaran kekristenan itu adalah dari surat-surat Paulus ini yang bertentangan ya dengan ajaran-ajaran Yesus. Ya, jadi sungguh kasihan, berangkat dari kebodohan lah. Makanya Bapak Saifuddin Ibrahim ini murtad. Makanya orang yang murtad itu bodoh-bodoh ya pemirsa. Makanya dia mengatakan bahwa, hei para mu'alaf, kalian akan ditimpakan malapetaka, yaitu karena Bapak Saifuddin Ibrahim ini sungguh sangat pede, tetapi dia tidak mau belajar dulu. Ya, sekali lagi karena dia berangkat dari kebodohannya. Kita lanjut pemirsa. Itu sebabnya saya harus mengatakan ini, dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Mualaf Center saya bukan untuk menghancurkan kekristenan dari dalam. Kamu main nuduh aja. Kalau saya wajah, tampil, tampak, kamu menampilkan karikatur saja, ngomong seperti orang pinter, tetapi otakmu itu blunder gitu. Jadi pemirsa yang ada di rumah, Bapak Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya mengatakan dirinya sendiri ya pemirsa. Jadi
tadi sudah dijelaskan ya bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim itu tidak memahami apa itu sebenarnya Injil ya. Jadi Alkitab ini pemirsa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini bukanlah Taurat dan Injil. Di sini ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian ada lagi pemirsa Alkitab lain yang terdiri dari 73 kitab, 7 kitab yang dibuang pemirsa. Kemudian ada lagi King James Version, Revised Standard Version, dan banyak-banyak versi Alkitab yang lain, ya, yang mana itu semua bukanlah Taurat dan Injil. Bukti dari perkataan Al-Quran bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Jadi inilah kesalahan dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini, murtad ya pemirsa. Sungguh sangat menyedihkan pemirsa, kasihan sekali. Pemirsa bisa melihat bagaimana kapasitas dan kualitas dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini ketika kita mau melihat, ya, ketika kita mau menilai sebuah kapasitas seseorang itu, integritas dari Bapak Saifuddin Ibrahim ini, kita bisa melihat dari jejak digital beliau ini di media sosial, bagaimana ketika beliau itu berdebat dengan Muslim, emosionalnya tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol emosinya, sehingga beliau itu justru memalukan umat Kristen sendiri, pemirsa. Ya, bisa pemirsa lihat dan buktikan apa yang sudah saya katakan ini, pemirsa. Jadi sekali lagi ya, Bapak Saifuddin ini adalah berangkat dari gagal paham beliau ini terhadap Al-Quran. Ya, gagal paham beliau ini terhadap apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran tentang Taurat dan Injil. Ya, makanya beliau ini murtad. Inilah pemirsa. Jadi kita juga sebagai umat Islam harus berhati-hati, banyak-banyak belajar, banyak-banyak referensi agar kita itu tidak tersesat dalam menjalani kehidupan yang fana di alam dunia ini, pemirsa. Nah, jadi pemirsa sekali lagi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.